Di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif dia dibaca panjang. Huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran atau belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan sehingga insya Allah saudara semuanya langsung bisa memahami ilmu tajwid. Kemudian juga yang bacaan Al-Qurannya belum lancar, insya Allah bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 189. Akan tetapi di ayat 189 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasinya tidak terlalu lama. Karena saudara masih menyempatkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Nanti akan kita bahas dari yas'alu sampai wal hajj. Nah, sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini yas'alu, lu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang juga disebut dengan huruf mati. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun ya, kita perhatikan huruf di belakangnya sini. Jadi setiap berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf di belakang huruf waw sukun. Kalau huruf di belakang waw sukun ini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau baris satu ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, sehingga hurufnya ini dibaca panjang. Maka lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah, kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1 2. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kemudian berhati-hati ketika mengucapkan huruf a, jangan a tapi a. Ain, jangan ain, a. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, bendera ini huruf hamzah nih karena dia memiliki harokat atau memiliki tanda baca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini kan ini benderanya ini ada tanda bacanya, ada harakatnya, sehingga ini adalah huruf hamzah. Perhatikan di samping alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, karena huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Nah, silakan saudara perhatikan di samping itu. Nah, maka cara bacanya itu huruf lamnya itu diizharkan, jadi dibaca jelas. Anil ahillah. Kemudian
Kalau kita berwakaf di huruf ta ini, maka huruf ta dirubah menjadi huruf ha. Ini adalah huruf ta marbutoh. Nah, huruf ta marbutoh itu ciri-cirinya di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Nah, maka dinamakan huruf ta marbutoh. Huruf ta marbutoh itu apabila dia sukun ya, maka dirubah menjadi huruf ha. Kalau kita berwakaf, kita baca ahillah. Tapi kalau kita wasolkan, maka dibaca anil ahillatikul. Nah, dibaca ti. Tapi kalau kita sukunkan, maka dirubah menjadi huruf ha begitu. Kemudian ini kenapa kita baca ahillah tidak ahillati? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran tepat berhenti atau berwakaf di huruf ta marbutoh ini. Nah, huruf ta marbutoh ini tidak dibaca panjang, sehingganya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sehingga menjadi huruf ha. Kalau dia sukun, jadi kalau dia berwakaf dan disukunkan menjadi huruf ha. Kalau kita wasolkan, ya kita baca huruf ta-nya ini seperti itu. Anil ahillah kalau sukun. Kalau misalkan berwakaf, kalau kita wasolkan anil ahillati kul hiya mawa, dibaca. Jadi ta marbutoh kalau dia diwakafkan, yang dibaca huruf ha-nya ini. Kalau kita teruskan bacanya tidak berhenti pada huruf ha, maka yang dibaca huruf ta-nya ini seperti itu. Kemudian di atasnya ini ada tanda wakaf, qaf dengan lam, yang bermakna al-waqafu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Nah, jadi berwakaf lebih utama. Jadi kalau berjumpa tanda wakaf qaf dengan lam seperti ini, maka lebih utama kita berwakaf atau berhenti tepat di tanda wakaf ini seperti itu. Kemudian wa dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, dia dibaca panjang. Maka huruf wa ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Nah, ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mawa qi dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Sampai sini saudara sudah bisa memahami bukan tentang panjang pendek mad tabi'i. Jadi secara singkatnya seperti ini. Kalau huruf waw sukun, kawannya adalah huruf tanda baca dhammah, sehingga huruf di belakangnya dibaca panjang. Huruf waw sukun kawannya adalah tanda baca dhammah. Huruf alif kawannya tanda baca fathah. Huruf ya sukun kawannya tanda baca kasroh, sehingga huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Kemudian di sini ini nih ada alif lam syamsiyah. Nah, karena ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Perhatikan di samping, huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Nah, di sini alifnya tidak ditulis ya, karena kemasukan huruf lam ini, sehingga tidak ditulis. Sehingganya alif lam syamsiyah itu cara bacanya tuh diidghamkan. Maka alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca, langsung masuk di huruf di depannya ini. Nah, ini huruf lam yang ini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf nun. Linnas seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah, dan di sini yang kita temui adalah huruf nun bertasydid. Supaya tidak bingung, kami buat catatan di bawahnya itu, supaya saudara yang pemula tidak salah nanti dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid,
kita perhatikan huruf di belakangnya sini. Nah, perhatikan yang catatan di bawahnya itu, yang warna kuning itu, tulisan warna kuning. Kalau di belakang huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, fathah, atau dhammah. Berarti huruf nun atau huruf mim yang bertasydidnya itu adalah gunnah musyaddadah hukumnya. Nah, seperti ini nun bertasydid nih. Di belakang huruf nun bertasydid ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah, seperti itu. Maka cara bacanya itu digunnahkan. Jadi digunnahkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Linnas. Nah, linnasi wal hajj. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kalau untuk lebih mempermudah, kita panjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Linnasi wal hajj. Nah, kemudian di sini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf nun. Nah, tadi sudah kami jelaskan kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, perhatikan huruf di belakang alif. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf nun dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah, kemudian posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Linnasi wal hajj. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf H. Perhatikan di samping huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H hukumnya adalah alif lam qamariyah, sehingganya dibaca izhar huruf lamnya ini. Nah, dibaca jelas, terbaca dia. Wal hajj. Nah, kemudian di sini kalau kita berwaqaf tepat di huruf jim, maka kita baca wal hajj. Jangan wal haji, jangan wal haji, jangan. Huruf jimnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Huruf jim tidak dibaca panjang, kita berhenti pada huruf jim, sehingganya huruf jim ini kita sukunkan, begitu. Atau kita matikan. Nah, kemudian huruf jim ini dipantulkan cara bacanya. Nah, karena dia kita sukunkan jadi sukun. Ya, untuk saudara yang misalkan masih kebingungan nih cara membaca huruf sukun, silakan lihat playlist yang kami buat di channel kami. Sudah kami buat bagaimana cara membaca huruf yang sukun, huruf yang bertasydid, sudah kami jelaskan di sana. Nah, ini huruf jim ini karena dia sukun maka dipantulkan cara bacanya. Perhatikan di samping, huruf jim ini termasuk huruf qalqalah. Nah, maka ketika dia sukun dipantulkan. Nah, dan ini termasuk kepada apa? Qalqalah kubra. Nah, dari segi tingkatannya dia termasuk kepada qalqalah kubra. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya ini termasuk kepada qalqalah akbar. Nah, qalqalah akbar. Jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf qalqalah yang memiliki tanda tasydid seperti ini, kemudian huruf qalqalahnya ini kita wakafkan, nah, maka itu adalah qalqalah akbar. Nah, namun kalau misalkan ada yang mengatakan itu adalah qalqalah akbar, betul juga. Ada yang mengatakan itu adalah qalqalah kubra, betul juga. Gitu. Baik, ini di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam, sudah kami jelaskan dengan detail tadi di sini. Baik, sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, jadi ini tadi cara bacanya itu. Kalau misalkan qalqalahnya ini bertasydid, ini jangan wal hajj, jangan langsung, tapi ditasydidkan dulu. Wal hajj, wal hajj. Agak sedikit ditahan sejenak. Wal hajj, wal hajj. Tapi jangan panjang-panjang nahannya. Wal hajj. Jangan
Wal haji, jangan ditahan, ditasdidkan dulu, ditekan dulu. Wal hajj, wal hajj, seperti itu. Shadaqallahul azim.